Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar ya pada mata kuliah micro teaching. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, satu yaitu keterampilan menjelaskan. Pengertian keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan menjelaskan merupakan suatu keterampilan menyajikan bahan belajar atau bahan ajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Yang disebut dengan keterampilan mengajar ya. Jadi ini jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Satu, keterampilan menjelaskan. Kemudian prinsip-prinsip menjelaskan. Itu menjelaskan di sini yaitu harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselingi tanya jawab. Materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh seorang guru. Penjelasan harus sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran. Contoh tujuan pembelajarannya memahami, mengetahui, dapat menyebutkan misalnya ya. Maka penjelasan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian dapat menjelaskan penjelasan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan sehingga penjelasan tersebut mudah dengan cepat atau dapat dipahami oleh siswa. Jadi penjelasan diikuti dengan contoh-contoh ya. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan, yaitu bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana, terang, dan jelas. Jadi bahasanya harus sederhana, terang, dan jelas. Kemudian bahan yang akan diterangkan, dipersiapkan, dan dikuasai terlebih dahulu. Jadi bahannya harus dikuasai ya, dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian pokok-pokok yang akan diterangkan harus disimpulkan. Di apa yang akan diterangkan harus disimpulkan. Jadi pada poin-poin yang lebih penting. Dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. Jadi jangan lupa jika menjelaskan diikut sertakan dengan contoh dan ilustrasi. Selanjutnya, adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini yang merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Kemudian keterampilan 2, keterampilan bertanya. Jadi keterampilan dasar mengajar itu satu keterampilan menjelaskan ya. 2, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya yaitu merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Jadi si guru melontarkan pertanyaan kepada siswanya dengan tujuan melontarkan sebagai stimulus ya untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. B. Tujuan keterampilan bertanya. Adapun tujuan keterampilan bertanya yaitu memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar, melatih kemampuan mengutarakan pendapat,
merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, melatih peserta didik berpikir divergen atau mencapai tujuan ya. Jadi tujuan keterampilan bertanya itu adalah memotivasi peserta didik, kemudian melatih kemampuan mengutarakan pendapat, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, melatih peserta didik berpikir secara cepat ya. Kemudian tujuan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan, peserta didik akan terlibat dalam interaksi belajar. Kemudian C, jenis-jenis pertanyaan apa atau contoh-contoh pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa. Yaitu pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu peserta didik. Pertanyaan umum dan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas. Pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban ya, itu retorik ya, retorika. Kemudian pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan untuk menggali fakta atau informasi. Di faktual ya, fakta. Kemudian pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan peserta didik lainnya. Yang pertanyaan memimpin atau leading question, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Jadi leading question. Kemudian D, prinsip-prinsip bertanya. Pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Jadi itu prinsip-prinsip mengajukan pertanyaan atau bertanya ya. Pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Pertanyaan didistribusikan secara merata kepada peserta didik. Pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random ya. Pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading question ya. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau pertanyaan retorika itu dihindari karena akan adanya pemubaziran ya. Sebaiknya pertanyaan itu adalah pertanyaan langsung yang diberikan secara random kepada siswa untuk memancing atau membuat dia lebih aktif, lebih fokus, dan membuat dia untuk menyimak lebih baik begitu ya, karena nanti guru akan mengajukan pertanyaan itu yang ada dalam pikirannya ya. Dan untuk memancing kemampuan siswa. Teknik-teknik dalam bertanya itu teknik menunggu, ya, teknik menguatkan kembali, teknik menuntun dan menggali, serta teknik melacak ya. Jadi teknik-teknik dalam bertanya itu sifatnya kita bertanya itu ada jedahnya, menunggu jawaban dari yang akan menjawab ya. Jangan langsung begitu ya. Kemudian teknik menguatkan kembali, ada lagi teknik bertanya untuk menguatkan kembali. Kemudian teknik menuntun dan menggali informasi. Kemudian teknik melacak ya, melacak maksudnya bagaimana kemampuan siswa pada materi-materi tertentu. 3, keterampilan menggunakan variasi atau dan variasi stimulus. Pengertian keterampilan menggunakan variasi yaitu keterampilan menggunakan variasi stimulus
merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Jadi itu yang maksud dengan menggunakan keterampilan menggunakan variasi ya. Jadi guru memberikan berbagai macam rangsangan atau kemampuan untuk mengecek kemampuan siswa. Jadi itu disebut dengan variasi stimulus ya. B. Tujuan menggunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Apa tujuannya guru harus atau dituntut untuk menggunakan variasi dalam proses belajar mengajar? Yaitu satu, menghilangkan kejenuhan ya atau kebosanan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian mempertahankan kondisi optimal dalam belajar. Maksudnya kita sapa ya, dengan kita mengadakan variasi, contohnya menyapa ya, menyapa siswa. Dengan kita bertanya itu tandanya kita sudah melakukan menyapa siswa. Itu tandanya kita sudah memperhatikan siswa, mengontrol siswa kita. Kemudian meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Selanjutnya memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Jadi dengan mengadakan variasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian memperhatikan motivasi peserta didik. Lanjut, jenis-jenis variasi dalam mengajar. Yaitu ada yang namanya variasi dalam penggunaan media, variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan metode, variasi dalam pola interaksi, yaitu gunakan pola interaksi multi arah ya. Jadi itu disebut jenis-jenis variasi dalam mengajar. Kemudian ada lagi prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam pengajaran. Gunakan variasi dengan wajar. Ya, contohnya itu ya. Jangan dibuat-buat. Perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Jadi gunakan variasi dengan wajar ya. Ada metode bermain atau metode observasi, metode diskusi dan sebagainya. Penggunaan variasi harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik peserta didik. Jadi variasi pengajaran itu, jadi mengajar tidak mesti selalu di dalam ruangan. Belajar bisa di mana saja. Yang penting tujuan materi dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan silabus yang sudah ada ya. Jadi disesuaikan materi dan tujuan. Kalau suasana tempat mengajar atau teknik mengajarkan itu berbagai macam. Bisa di perpustakaan, bisa di luar di bawah pohon, bisa di dalam kelas tapi dengan metode bermain atau berkelompok. Jadi tidak mesti selalu di dalam kelas, dalam suasana yang hening, tidak mesti ya. Jadi bisa observasi dan lain sebagainya. Ya namanya saja variasi dalam pengajaran. Jadi berbagai macam teknik, cara, suasana kita variasikan. 4. Keterampilan memberi penguatan. Pengertian keterampilan memberi penguatan yaitu memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain ya. Jadi memberikan penguatan, kita menekankan kembali ya, mengulangi kembali pada hal-hal yang penting, memunculkan kembali, kemudian meningkatkan kembali kualitas tingkah laku ya di saat memberikan penguatan ya, menggarisbawahi itu namanya memberikan penguatan. Kemudian B, tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan. Apa tujuannya? Satu,
Menimbulkan perhatian peserta didik. Jadi peserta didik akhirnya timbul perhatian mereka. Kemudian membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Meningkatlah motivasi belajarnya. Menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Kemudian merangsang peserta didik berpikir yang lebih baik. Mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Itu perlunya penguatan ya. Menimbulkan perhatian, menimbulkan motivasi, meningkatkan kemampuan inisiatif, merangsang peserta didik berpikir yang lebih baik, mengembalikan sikap negatif, mengubah sikap negatif menjadi ke sikap positif peserta didik. Kemudian jenis-jenis penguatan, ada penguatan verbal ya, yaitu lewat kata-kata atau ya kata-kata ya. Kemudian penguatan gestural, yaitu penguatan terhadap tubuh atau gerak-gerik kita. Penguatan dengan cara mendekatinya atau mendekati siswa, penguatan dengan cara sambutan, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa tanda atau benda. Jadi itu jenis-jenis penguatan ya untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian D, prinsip-prinsip di dalam penguatan, yaitu dilakukan dengan hangat dan semangat, memberikan kesan positif kepada peserta didik, berdampak terhadap perilaku positif peserta didik, dapat bersifat pribadi atau kelompok, dan hindari penggunaan respon yang negatif ya. Jadi itu disebut penguatan. Jadi dilakukan dengan hangat dan semangat, memberikan kesan positif kepada peserta didik, berdampak terhadap perilaku positif, dampak sifat pribadi atau kelompok, hindari penggunaan respon yang negatif. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran yaitu membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Ya. Kita motivasi dulu dia, kita giring dulu pemikiran mereka, kita pancing dulu pemikiran mereka sehingga mereka fokus kepada KBM yang akan dilaksanakan pada saat tersebut. Ya, pancing dulu dengan materi yang akan kita sampaikan itu apa. Nah, kita pancing mereka dengan memberikan pertanyaan ya, atau memberikan teka-teki atau memberikan sebuah contoh, kemudian mereka disuruh menjawab apakah makna atau sebut apakah contoh berikut misalnya ya. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti daripada pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar ya. Jadi dalam membuka dan menutup kita harus mengetahui apa materinya, apa tujuan yang akan dicapai ya. Jadi untuk memudahkan pendidik di dalam melakukan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemudian tujuan membuka dan menutup pelajaran adalah untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Contohnya kita akan materinya puisi ya. Kemudian sang guru memberikan berpuisi sebait saja. Kemudian diminta siswa memberikan respon atau memberikan guru bertanya,
penggalan yang Ibu baca tadi disebut penggalan apa? Ya, nanti siswa akan menjawab pantun, puisi, cerita, dan sebagainya. Maka ada di antara siswa yang menjawab benar, misalnya puisi, puisi Bu, maka si guru akan memberikan pujian atau memberikan respon. Bagus, Badu. Ya. Siapa lagi yang bisa menjawab ini dan sebagainya ya. Maka pada membuka pelajaran, di anak-anak, pada hari ini pelajaran kita adalah tentang puisi. Sebagaimana yang dijawab oleh Ananda Anton tadi. Jadi jawaban Ananda Anton adalah benar. Bahwa itu adalah puisi yang Ibu bacakan tadi. Maka materi kita hari ini adalah tentang puisi. Itu salah satu contoh untuk membuka pelajaran ya, membuka materi atau membuka pembelajaran. Kemudian memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran. Kemudian agar peserta didik mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Jadi kalau dia tahu oh puisi pelajaran sekarang, berarti tugasnya ya tidak jauh dari tentang puisi. Bisa menulis puisi, bisa menganalisis puisi, bisa memberikan respon tentang puisi gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam membuka pelajaran harus memberikan makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Kemudian hubungan antara pendahuluan dengan inti pengajaran serta dengan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut tampak jelas dan logis. Kemudian menggunakan apersepsi, yaitu mengenalkan pokok pelajaran dengan menghubungkannya terhadap pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik. Jadi dipancing pemahaman peserta didik dengan materi yang akan kita sampaikan pada saat ini, begitu ya. Jadi menghubungkan pengetahuan yang sudah diketahui peserta didik dengan materi yang akan diajarkan pada saat ini. Itulah yang disebut dengan apersepsi. 6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kemudian, bentar ya. Tadi membuka dan menutup ya. Jadi menutup pembelajaran adalah dengan memberikan kesimpulan dari pelajaran ya. Jadi menutup pelajaran itu salah satunya memberikan kesimpulan, ya, memberikan tugas, ya, memberikan pertanyaan terhadap pemahaman siswa. Itu disebut dengan menutup pelajaran. Kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara berkelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perseorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Jadi belajar kelompok kecil itu 3 sampai 5 ya, paling banyak 8 ya. Jadi 5. 3 sampai 5 itu ideal untuk kelompok kecil atau belajar perseorangan, disebut pengayaan individual ya. Mengapa kelompok kecil lebih efektif? Terkadang kelompok kecil lebih efektif dari kelompok besar, ini tergantung dari materinya ya. Begitu juga dengan kelompok besar. Ada materi yang menghendaki kelompok besar, ada materi yang ideal dengan kelompok kecil. Tujuan guru mengembangkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu keterampilan dalam pendekatan pribadi. Ya, jadi
pendampingan dalam belajar ya, guru sudah tahu kemampuan seorang siswa, maka guru memberikan pendekatan secara pribadi. Kemudian keterampilan dalam mengorganisasi, keterampilan dalam membimbing belajar, keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Itulah tujuan dari mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jadi ada pendekatan tadi, ada dalam pengorganisasian, membimbing belajar, merencanakan pelaksanaan KBM. 7. Keterampilan mengelola kelas. Pengertian keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan mengelola kelas merupakan suatu keterampilan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Jadi guru itu punya kiat masing-masing atau punya cara teknik tersendiri di dalam mengelola kelasnya masing-masing. Jadi punya seninya mengajar secara masing-masing ya. B. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Jadi tujuan pengelolaan kelas itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas ya sesuai secara optimal ya. Kemudian menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Kemudian mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bisa terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi. Jadi itu pengelolaan kelas. Bagaimana seorang guru mengantisipasi gangguan belajar di dalam kelas. Jadi bagaimana guru mampu membuat siswa itu lebih fokus di dalam belajar atau menerima pelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar atau yang disebut dengan KBM di kelas ya. Itu kiat guru tersendiri. Kemudian membimbing perbedaan individual peserta didik. Peserta didik mempunyai perbedaan individual. Maka guru harus bisa dan memahami individual karakteristik dan cara belajar siswa. Ini butuh bimbingan guru. Kemudian mengatur semua perlengkapan dan peralatan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik. Ya. Jadi mengatur perlengkapan ya dalam kegiatan belajar mengajar. Itu keterampilan mengelola kelas. Jadi dalam mengelola kelas guru punya kiat tersendiri. Yang penting materinya tersampaikan, indikator tercapai, ya prosesnya guru punya kiat tersendiri di dalam mengelola kelasnya agar kelas ini dalam KBM selalu kondusif. Ini guru punya kiat tersendiri. Teknik atau kiat kita dalam mengajar, kadang kita yang direncanakan tidak terlaksana, tapi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Satu, keluasan digunakan apabila guru mendapatkan hambatan dalam perilaku peserta didik sehingga guru dapat merubah strategi mengajarnya. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah di mana guru bisa memecahkan masalahnya atau suasana yang tidak kondusif di dalam kelas dia bisa atasi sehingga suasana yang tidak kondusif itu bisa berlangsung dengan kondusif, berubah ya suasana yang tidak kondusif tadi menjadi suasana yang kondusif.
Itulah yang disebut dengan kiat guru atau prinsip dalam mengelola kelas. Kemudian kehangatan dan keantusiasan, ada semangat. Semangat dan keantusiasan, tentu gurunya harus pendekatan kepada siswa dan mempunyai hubungan sosial dan hubungan kedekatan dengan peserta didik. Kemudian mengadakan variasi di dalam KBM ya. Kemudian tantangan atau gunakan kata-kata atau tindakan serta bahan sajian yang menantang. Kemudian tanamkan disiplin diri, selalu mendorong peserta didik agar memiliki kedisiplinan diri. Kemudian menekankan hal-hal positif, memikirkan hal positif dan menghindarkan konsentrasi pada hal yang negatif ya. Hal positif maksudnya tentang siswa, tentang suasana belajar ya. Itu yang disebut dengan suasana yang positif. Kemudian komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas. Itu keterampilan yang bersifat preventif guru. Dapat menggunakan kemampuannya dengan cara memusatkan perhatian, menunjukkan sikap tanggap, menegur atau menyapa siswa, membagi perhatian kepada siswa satu dan yang lainnya, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam mengerjakan tugas atau kegiatan baik secara individual, kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian memberikan penguatan di dalam menjelaskan materi, keterampilan mengelola kelas yang bersifat represif. Guru dapat menggunakan keterampilan dengan cara pengelolaan kelompok, modifikasi tingkah laku, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah ya. Terkadang siswa dalam belajar secara konsentrasi yang tinggi ternyata tahu-tahu ada yang mengganggu, ada yang ribut atau ada gangguan-gangguan. Maka guru harus bisa mengatasi hal ini semua ya, sehingga terjadilah KBM yang kondusif. Maka inilah disebut dengan pengelolaan kelas. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dalam mengembangkan keterampilan pengelolaan kelas. Jadi ada hal-hal yang harus dihindari dalam pengelolaan kelas, itu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Jadi jangan molor waktunya ya. Siswa dituntut untuk disiplin. Sementara guru sendiri tidak disiplin. Siswa diminta tepat waktu masuk kelas, gurunya lambat. Siswa diminta untuk mengerjakan tugas dengan cepat, tetapi guru tidak mengoreksinya dan sebagainya. Atau tugas dikoreksi tetapi tidak dikembalikan. Sehingga si siswa tidak mengetahui apa salah saya dalam mengerjakan tugas itu, di mana kelebihan atau kebenarannya, di mana kesalahan dan kekurangan, tidak diketahuinya. Jika tugas dikoreksi, dikerjakan, dikumpul, dikoreksi dan dikembalikan, ini akan menambah semangat siswa di dalam belajar ya. Kemudian pengulangan penjelasan yang tidak perlu ini harus dihindari ya. Kemudian penyimpangan dari materi yang tidak ada hubungan ini dihindari. Kemudian kesenyapan yang lama harus dihindari. Kemudian bertele-tele atau baik instruksi maupun materi ini harus dihindari. Makanya guru dalam mengajar sudah punya pedoman yaitu silabus LPP ya. Jadi tidak ada lagi pengaur kemana-mana. Kemudian 8, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Maksudnya, kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip atau kelompok tertentu. Untuk itu, seorang guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi guru harus mendampingi atau menginstruksikan dan mengawasi siswa yang dalam belajar kelompok atau kelompok kecil
Kemudian C, komponen keterampilan guru dalam mengembangkan pembimbingan kelompok kecil, yaitu memperjelas permasalahan, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, pemusatan perhatian, menganalisa pandangan peserta didik, meningkatkan urutan pikiran peserta didik, menutup diskusi, ya. Jadi guru memperjelas apa permasalahan di dalam membuat tugas ini, ya. Kemudian kesempatan berpartisipasi kepada peserta didik yang lain. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya, untuk bertanya. Ya, jadi jangan terfokus hanya kepada 1, 2, 3 siswa, tapi buatlah siswa itu punya kesempatan yang sama di dalam satu kelas. Kemudian pemusatan perhatian, buatlah siswa perhatiannya terpusat kepada materi, buat dia tidak jenuh, ya, buat dia enjoy di dalam belajar. Kemudian menganalisa pandangan peserta didik. Pandangan peserta didik bisa kita analisa, apa pandangannya, takut, atau ingin bertanya, atau ingin menjawab, atau ingin izin keluar untuk ke WC tetapi takut, dan sebagainya. Apa pandangannya, pandangan jenuh, atau pandangan paham, atau pandangan tidak paham dengan materi, ya. Kemudian meningkatkan urutan pikiran peserta didik. Jadi dengan tujuan tadi akan mengurutkan pemikiran peserta didik. Kemudian menutup diskusi, ya, atau dalam pembelajaran kelompok. Kemudian prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil. Bagaimana cara membimbing kelompok kecil? Laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Jadi diskusi harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Jadi dalam diskusi ada durasi waktu yang sudah ditentukan. Jangan siswa diburu-buru dalam mengerjakan. Tapi ada waktu yang sudah disepakati. Kemudian ada prediksi waktu, jika mengerjakan ini berapa menit kira-kira siswa Anda mampu untuk melakukannya. Jadi jangan diburu-buru, ya. Jangan tidak konsekuen gurunya. Kerjakan tugas secara berkelompok, nanti kumpul, ya. Nanti kita diskusikan lagi. Ternyata belum waktunya sudah disuruh kumpul. Katanya mau diskusikan kembali, ternyata tidak. Suruh kumpul tetapi tahunya tidak dikumpul. Maka ini akan menyurutkan semangat siswa di dalam belajar. Bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi, ya. Jadi dalam diskusi siswa berinteraksi dengan guru untuk bertanya permasalahan yang dia temui dalam kegiatan berdiskusi. D. Hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu hindari melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi harus fokus kepada tema atau topik materi pembelajaran. Hindari memberikan kesempatan dan tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Ini harus dihindari. Kemudian membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Jadi hindari diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Harus 3 dalam kelompok, 3-nya aktif, 5-5-nya aktif, ya. Jadi jangan dimonopoli oleh 1 orang atau 2 orang saja. Harus semuanya aktif. Kemudian hindari membiarkan peserta didik mengemukakan pendapatnya tidak ada kaitannya dengan pembicaraan. Jadi hindari peserta didik mengutarakan pendapat atau pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik atau tema atau materi yang sedang dilakukan kegiatan diskusi. Kemudian hindari jangan biarkan peserta didik tidak aktif. Jadi peserta didik harus kita aktifkan, ya. Jadi hindari membiarkan peserta didik yang tidak aktif, itu sangat dihindari. Buat mereka aktif.
Ya, berikan dia tugas-tugas yang ringan terlebih dahulu. Ya, berikan kesempatan dia bertanya, menjawab dan memberikan pendapat. Kemudian hindari tidak merumuskan hasil diskusi atau tidak menindaklanjuti. Ini sangat harus dihindari. Kelompok diskusi harus itu ditindaklanjuti, dirumuskan hasil diskusinya. Jadi hindari diskusi begitu saja sudah selesai diskusi langsung ditutup, ini harus dihindari. Harus merumuskan hasil diskusi, kemudian membentuk tindak lanjut dari hasil diskusi tersebut. Ya, jadi itu materi kita pada materi keterampilan di dalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar ya, yaitu ada keterampilan menjelaskan ya, kemudian keterampilan bertanya, kemudian keterampilan menggunakan variasi atau stimulus, 4 keterampilan memberi penguatan, 5 keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 6 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, 7 keterampilan mengelola kelas ya, buatlah kelas senyaman mungkin. 8 keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan kelompok kecil ya. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini pada perkuliahan micro teaching, yaitu materi dalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Jadi ada 8 ya, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar itu ada 8. Jadi 8 keterampilan dasar mengajar itu harus Anda pahami ya, Anda kuasai betul sehingga nanti waktu praktek bisa diterapkan. Jadi 8 jenis atau keterampilan dasar mengajar harus dipahami. Ya, demikian saja materi kita pada pertemuan ini. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.